Forkopimda Sumedang melakukan penanaman pohon di Dusun Bojong Kondang, Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan penanaman pohon ini adalah sebagai ikhtiar untuk mencegah longsor dengan reboisasi, sehingga bisa diputuskan di zona-zona merah dilakukan reboisasi dan rekonstruksi sehingga kedepannya diharapkan tidak terjadi longsor. Pihaknya menginstruksikan semua SKPD bahwa penanaman pohon bukan hanya formalitas saja, tetapi harus dijiwai dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya, di setiap kecamatan juga sudah diinstruksikan sampai desa bahkan SKPD di mana akan mendapatkan zona masing-masing untuk menanam pohon dan memelihara serta merawatnya. Sementara untuk pengungsi, sebagian sudah dialihkan ke apartemen milik Provinsi Jawa Barat sebelum pihaknya membuat yang permanen. Sebagai sebuah ikhtiar kita, mumpung masih musim hujan, kita reboisasi sehingga bisa mencegah longsor ke depannya. Dan kami sudah putuskan di zona-zona merah yang tidak boleh lagi ditempati akan kami jadikan taman peringatan, taman hijau, akan kami hijaukan, akan kami reboisasi, akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga ke depannya insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar ini tidak terjadi lagi longsor dan banjir di wilayah Menangon. Di samping ini saya sudah menginstruksikan penghijauan jangan hanya sebatas formalitas, jangan hanya mengukur kewajiban, tapi harus dijiwai oleh kita betul-betul bertanam dengan sungguh-sungguh dan bisa menyebar penanamannya. Setelah launching di sini, saya sudah instruksikan di tiap kecamatan harus dilakukan juga upaya penanaman oleh Pak Camat sebagai leadersnya, di tiap desa oleh Pak Kades, dan juga tiap SKPD akan mendapatkan akan mendapatkan zona masing-masing untuk menanam dan memelihara merawatnya sampai jadi. Misalnya menanam children, tapi sekarang nggak boleh lagi tanam. Setiap SKPD ini zonanya, lokasinya. Setiap SKPD berkewajiban selain menanam, merawat, memelihara sampai tumbuh besar dan berkembang, sehingga dengan menanam ini dengan tanaman keras akan mengikat tanah akarnya, akan menyimpan air dan juga akan menghasilkan oksigen. Ini bernilai ibadah insya Allah bagi yang menanamnya. Untuk pengungsi sekarang gimana Pak? Untuk pengungsi sekarang karena tanggap darurat sudah beres, kita sekarang transisi dialihkan ke hunian sementara. Yang sudah ada adalah di apartemen provinsi dari Pertim di daerah Caeke. Sebagian sudah pindah ke sana untuk hunian sementara selama 6 bulan sebelum kami membangun yang permanen untuk relokasi warga yang masuk zona merah sesuai keputusan dari Badan Geologi. Bisa ingatkan lagi, Badan Geologi sudah memutuskan 131 zona merah tidak boleh ditempati. Walaupun secara kasat mata, secara lahiriah seolah masih kokoh, tapi secara saintifik, keilmuan di bawahnya sudah sangat keropos tanahnya. Jadi ikuti anjuran pemerintah, selamatkan jiwa kita, tinggal di tempat yang aman dan nyaman. Sekarang kita relokasikan ke hunian sementara. Sambil jalan kita akan terus mengupayakan secepatnya relokasi permanen, pindah ke sebuah perumahan atau membangun. Ya mohon doanya saja. Berapa lahan Pak yang ditanam sekarang? Sekarang kemarin dari Elham menyiapkan sekitar 8.000-an. 2 hektar ya. Totalnya kami menyiapkan 8.000 ya. Jadi di 8.000 di sini. Elham saat ini menyiapkan 8.000 dan tanam di sini 2.000 pohon dengan luas 2 hektar setengah. Termasuk lahan yang longsor itu ya, ditanam. Jenis tanamannya Pak? Yang longsor ini akan nanti board pile di sana. Board pile itu semacam penahan tanah oleh BPWS akan dibangun itu. Sekaligus kita rehabilitasi dan rekonstruksi drainasenya. Jadi air harus dialirkan. Jangan sampai nggak dialirkan akhirnya akan mengakibatkan pergeseran tanah. Kemudian yang kedua setelah drainasenya diperbaiki, lereng-lerengnya pun diperbaiki, terasering diperbaiki dan juga ditanam tanaman keras. Jadi tanaman keras nanti detailnya bisa disampaikan. Saya bilang semuanya tanaman keras yang bisa menyimpan air dan mengikat tanah. Demikian Iwan Ingki melaporkan.